Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Rabu 1 Februari 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, semoga Kau kuatkan tangan kami yang lemas, Kau teguhkan lutut kami yang goyah, dan perkenankanlah kami menempuh jalan yang lurus dalam mencari kedamaian. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 6 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengarkan Dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah Ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama mereka, ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kamu, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, penderitaan dapat menyucikan setiap orang. Kesusahan, kesulitan itu akan mendewasakan. Namun kerap kali kepahitannya yang lebih dirasakan karena merusak hubungan dan menumbuhkan ketidakpastian hidup. Saudara-saudari, penyembuhan baru dimulai bila kita mau menerima kenyataan dan menemukan kemungkinan-kemungkinan baru. Hal itu baru terjadi kalau kita tahu mengolah hambatan, tahu mengolah penderitaan, tahu mengolah kecemasan, tahu mengolah kekhawatiran dan ketakutan. Lingkungan hidup kitalah guru yang terbaik untuk itu. Saudara-saudariku yang terkasih, demikian pula di dalam kehidupan keluarga maupun di dalam kehidupan berlingkungan. Hendaklah jangan pernah merasa diri tidak percaya. Hendaklah kita memiliki kepercayaan diri kepada Tuhan, kepercayaan diri terhadap sesama, bahkan kepercayaan diri terhadap diri kita sendiri. Jika kita dilibatkan oleh Tuhan dan gerejanya di dalam tugas pelayanan, di dalam tugas pewartaan,
Saudara-saudariku yang terkasih, oleh sebab itulah kita sebagai anak-anak Allah harus berani untuk melayani, karena Tuhan Yesus melibatkan kita di dalam karya keselamatan, sehingga semua orang mengalami kesejahteraan, mengalami kehidupan damai, dan satu sama lain saling membantu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, dengan perantaraan manusia, putra tukang kayu, Engkau berkenan menyampaikan sabda penuh wibawa. Semoga kami dapat menanggapi segala kejujuran yang Engkau sampaikan kepada kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.